Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak lagi kita kembali untuk mempersiapkan sedikit waktunya mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari penginjil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengurumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman terakhir, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Dan pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan terkadang kita juga untuk mengakui sebuah kebenaran kita membutuhkan tanda. Tanda itu bagi kita mungkin sebagai indikasi bahwa sebuah fenomena telah terjadi. Tidak beda jauh juga dengan fenomena yang terjadi dalam konteks bacaan Injil tadi. Ada orang-orang yang memang ragu-ragu untuk percaya kepada Yesus, ya, setelah Yesus mengajarkan tentang hidup yang kekal, ya, atau orang-orang yang akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Dalam bacaan sebelumnya kita mendengar bahwa domba-domba yang berada di sebelah kanan Yesus itulah yang akan masuk dalam hidup yang kekal, sebab mereka telah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi orang-orang itu masih ragu-ragu untuk percaya kepada Yesus, dan sekaligus mereka itu ingin mencoba Yesus. Artinya sebuah pernyataan keluar dari diri mereka kemudian bukan sebuah pernyataan iman, ya, atau bukan sebuah kejujuran, tetapi hanya ingin mencoba Yesus dan pada akhirnya mau menjatuhkan dia. Jadi tentu pertanyaan mereka bahwa kami akan percaya kalau engkau menunjukkan kepada kami sebuah tanda. Menarik, Tuhan menjawab mereka bahwa kepada angkatan ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tentu Yesus di sini, ya, kalau kita pahami dengan baik, Yesus tentu membaca Yunus, atau membaca perjalanan hidup Yunus, di dalam kitab yang telah yang ada pada waktu itu, ya, paling tidak seperti itu. Atau Yesus mengenal Yunus demikian rupa sehingga kemudian dia mengangkat pengalaman Yunus ini sebagai bentuk tanda yang kemudian itu sekiranya membuka pemikiran banyak orang pada waktu itu. Tetapi sebenarnya Yesus di sini hendak mau mengatakan bahwa Yunus yang lari dari Allah, ya, lari dari tugas perutusan Allah untuk pergi ke Niniwe memberitakan pertobatan kepada mereka, ketika dia hendak pergi ke Tarsis di tengah laut, dia mengalami atau kapal yang ditumpanginya mengalami sebuah peristiwa badai besar, ya. Sehingga kemudian Yunus mengorbankan dirinya lalu dibuang ke dalam laut, atau Yunus dibuang ke dalam laut, dan dalam laut kemudian Yunus dimakan oleh ikan, ya, dan dia berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Nah, tanda ini kemudian atau tanda Yunus ini diangkat oleh Yesus
untuk kemudian memberitakan tentang dirinya, di mana dia akan wafat dan berada di dalam kuburan selama 3 hari, sehingga pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Setidaknya di sini mau menggambarkan bahwa Yesus itu sebenarnya sudah menunjukkan kepada para pendengarnya bahwa Yesus itu akan mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan manusia atau untuk membebaskan manusia dari dosa. Dan ketika dia berada di dalam kubur selama 3 hari, dia akan bangkit kembali. Dalam hal ini Yesus memberitakan suatu peristiwa yang akan terjadi pada dirinya ketika dia akan mengalami peristiwa kematian itu. Dan sekaligus di sini Tuhan Yesus hendak memberitakan kepada publik akan apa? Suatu peristiwa di mana dia akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini merupakan sebuah pemberitaan akan peristiwa penderitaan atau peristiwa Yesus dibangkitkan untuk yang kedua kalinya di hadapan publik. Dengan demikian teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang yang menuntut tanda tadi, benarnya Yesus itu tidak memberikan sebuah jawaban yang secara harafiah, sebab Yesus itu sendiri adalah tanda kemudian tanda di mana memang Allah itu sudah hadir di tengah mereka. Tetapi karena orang-orang tadi itu masih ragu-ragu untuk percaya kepada Yesus, ya sehingga mereka tidak menerima Yesus sebagai tanda kehadiran Allah atau sakramen Allah yang menunjukkan diri Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memahami bahwa Yesus itu adalah sakramen Allah. Boleh kita katakan seperti itu. Karena apa? Karena Yesus itu datang ke dalam dunia itu sebagai tanda kehadiran Allah. Ya, artinya bahwa Yesus itu sendiri adalah Allah tetapi dalam hal ini dia menunjukkan diri sebagai Allah, dan sekaligus itu merupakan bagi kita adalah tanda kehadiran Allah. Dengan demikian segala bentuk pengajaran Yesus, segala bentuk tindakan-tindakan Yesus, lalu kemudian kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Yesus, itu semua sebenarnya merupakan peristiwa di mana Allah hadir di tengah dunia ini dan bertindak seperti manusia yang sempurna. Nah, di sini juga Yesus mau menunjukkan kepada dunia, kepada manusia, bahwa seperti inilah yang harus kamu lakukan. Apa yang kulakukan ini hendaknya kamu praktekkan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ajaran tentang hidup yang kekal itu bisa kita pahami sampai di situ. Artinya bahwa ketika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus, melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus, di situ kita setidaknya sudah membuka jalan kita sendiri untuk masuk ke dalam tempat yang dijanjikan oleh Yesus kepada kita masing-masing. Jadi teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini penginjil Lukas itu mengajak kita untuk melihat di dalam diri Yesus itu sebagai tanda kehadiran Allah. Ya, dengan demikian setiap pernyataan-pernyataannya, kata-katanya, sabda-sabdanya, ajaran-ajarannya, tindakan-tindakannya yang kita dengarkan di dalam bacaan-bacaan Injil itu sebenarnya merupakan tindakan Allah yang mengajak kita untuk mengikutinya. Sebab dengan kita mengikutinya, melakukannya, kita percaya bahwa saatnya nanti kita akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri, di mana kita akan dibangkitkan bersama Dia dan memperoleh hidup yang kekal atau hidup bersama dengan Allah di dalam tempat-tempat yang telah disediakan untuk kita masing-masing. Semoga bacaan hari ini teman-teman saudara-saudariku yang terkasih semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita, dan sekaligus semakin memasukkan pengalaman tobat kita pada masa prapaskah ini untuk lebih baik, agar nanti saatnya kita bisa memandang Kristus yang bangkit
dan juga pada akhir zaman kita mengalami kebangkitan bersama Dia. Semoga.